kecuali Nopri ini bermaksiat. Iya. Seharusnya Nopri aja yang kena. Kalau baju maksiat mungkin karena saya juga ya. Oh, biasa baju-baju. Hey yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita balik lagi di channel YouTube Suara Dialektika dalam konten kesayangan kita, insya Allah ya. Konten kita hari ini yaitu ngebacot, baca dan celoteh bareng Ustaz. Ya. Hari ini alhamdulillah sudah masuk episode ketiga dan sekali lagi saya dari Suara Dialektika ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang masih mengikuti kita hingga episode ketiga ini. Oke, dan kembali lagi untuk hari ini saya masih bersama dan berceloteh bersama dengan Ustaz Irham Karamullah atau biasa kita sapa dengan Uik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Allah Akbar. Bagaimana mendengar saya hari ini? Insyaallah kan sudah kelihatan seperti raja-raja sultan Arab. Masya Allah. Senang ya sih. Oke. Jadi seperti biasa, seperti di episode yang sudah dan teman-teman bisa lihat mekanisme ataupun jalannya konten ini di deskripsi di bawah. Apa sih ngebacot itu, baca surat bareng Ustaz ya? Teman bisa lihat di deskripsi di bawah. Oke. Kita langsung aja nih baca-baca status WhatsApp dari teman saya dan juga teman dari UIK yang kemudian akan kita solusikan bersama. Kita akan punya solusi dari pandangan agama Islam sendiri yang akan dibawakan oleh UIK ya. Jadi kita langsung ke status dari teman saya mungkin. Iya. Jadi ini ada teman kelas saya, SA Aldi. Ya, jadi captionnya itu adalah Kakanda Siklis Panutan. Jadi sebenarnya dia men-screenshot status dari senior dia mungkin ya tentang donasi daripada bencana banjir yang ada di Jeneponto dan Bantaeng. Ya. Ini memang baru-baru ini bencana ini di Jeneponto dan Bantaeng. Jadi saudara-saudara kita yang berduka di sana membutuhkan uluran bantuan kita juga ya. Apalagi kan juga, mereka sudah kena dampak dari corona, kena lagi bencana seperti ini Ustaz. Ya mungkin dari Ustaz sendiri nih, bencana dalam agama Islam itu apa Ustaz? Apakah hal yang memang kita patut ini merupakan kesalahan kita pribadi, atau apakah bencana ini memang harus kita sabar Ustaz sebagai bentuk kasih sayangnya Tuhan, atau bagaimana? Mungkin ya, baik ya. Bismillah. Teman, lagi-lagi kita bertemu dengan orang yang sama, dengan konten yang sama. Mudah-mudahan teman semua tidak bosan. Kemudian kita bersama-sama membahas terkait dengan perkara-perkara keagamaan. Jadi tentang musibah ya. Musibah. Perlu kita ketahui bahwa musibah itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kemudian Allah yang mengendalikan setiap alam semesta dan kemudian Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, maka kemudian musibah itulah tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman penyebab dari musibah itu dulu itu adalah berkaitan tentang apa dulu. Tidak mungkin kan masa sih Allah kemudian mau mencelakai hambanya, mau membuat susah hambanya, itu tidak mungkin. Tetapi di balik musibah itu sendiri ada sebuah pelajaran yang perlu kita ambil, bahwa di dalam Al-Quran telah dikatakan, pernah diceritakan bahwa ada orang yang munafik, dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jika dikatakan kepada orang-orang yang munafik itu bahwa mereka telah berbuat kerusakan di muka bumi ini, kemudian mereka mengatakan, bukan, sesungguhnya kamilah yang justru berbuat kebaikan. Nah, di situ kemudian Allah mengatakan, dan ingatlah mereka lah yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar. Nah, di sini banyak yang terjadi di zaman sekarang. Banyak bahwa sesungguhnya setiap perbuatan atau bencana-bencana itu
tidak mungkin terjadi jika bukan karena perbuatan dari atau ulah dari manusia itu sendiri, berkat tangan-tangan manusia itu sendiri. Nah, dan Syekh Asy-Syaukani mengatakan bahwa dalam tafsir ayat tersebut itu dikatakan bahwa sesungguhnya perbuatan maksiat adalah kemudian pengaruh utama, termasuk syirik juga. Segala perbuatan maksiat dosa itu adalah pengaruh utama terjadinya suatu bencana di suatu daerah tersebut. Maka kemudian yang perlu kita perhatikan jika terjadi suatu bencana daerah kemudian di daerah kita, itu yang paling pertama kita perhatikan di daerah kita itu apakah perhatikan setiap diri kita, mungkin introspeksi diri mungkin terjadi bencana tersebut karena ulah-ulah maksiat mereka di bagian daerah itu seperti itu. Nah, bagaimana kemudian mungkin ada yang bertanya nih, ada yang bertanya, dia bilang, loh padahal banyak kok orang yang kemudian rajin beribadah, nggak maksiat, kok kenapa Allah menurunkan bencana? Seharusnya Allah menurunkan itu untuk pribadinya sendiri saja, dan ini bermaksiat. Seharusnya Nopri aja yang kena musibah, nggak usah kena satu daerah seperti itu. Jadi sebenarnya begini, jika ada kemudian orang yang soleh di suatu daerah itu kena musibah juga, maka sebenarnya bagi dia itu adalah ujian dari Allah SWT untuk menguji keimanan. Nah, tetapi bagi orang yang kemudian yang senantiasa selalu bermaksud itu adalah teguran, bisa jadi kemudian bahkan yang paling parah itu adalah azab bagi dia sendiri. Jadi betul-betul berpengaruh ya ke orang yang adanya orang beriman ataupun adanya orang yang masih berbuat maksiat dalam suatu daerah. Betul sekali. Berdampak seperti itu ya, bahaya sekali kalau dalam satu rumah ada yang suka nonton yang tidak senonoh, hal-hal yang bermaksiat, kena semua jadinya. Bahaya juga ini ya. Jadi di samping hal-hal yang menyebabkan bencana kalau dari pandangan agama tadi yang kita ulas, ya kita juga di Suara Dialektika ini mengucapkan turut berduka cita juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin terkena musibah, dan semoga bisa mendapat hikmah dan juga mendapatkan keberkahan yang lebih lah dari musibah ini, karena pasti musibah kalau dari Tuhan ya pasti ada kenikmatan balik. Kita langsung ke status saya. Ya, dengan Ustaz. Sini ada Iwan. Dari namanya saya ini kayaknya bukan jauh-jauh dari Ustaz ya? Enggak, ini orang yang maco. Masya Allah. Saya kenal betul. Iya. Jadi Iwan siapa ini? Ini Iwan salah satu kemudian aktivis dakwah yang kemudian sangat berpengaruh di lingkungan kampus. Oh, mungkin Iwan berapa persen? Ya, entahlah. Oh, iya. Oke. Berarti serekan sama Ustaz nih ya? Iya. Di lingkungan dakwah kampus. Apa itu Ustaz? Kalau sampah dakwah saja Ustaz, skip-nya. Nah, di sini dikatakan mungkin ini percakapan di dalam kelas. Oke, mantap. Ini percakapan di dalam kelas. Kemudian di sini di sini sudah dikatakan banyak dari kemudian teman-temannya di kelas di grup. Nah, di situ. Dia bilang menanyakan tentang tugas. Oke, saya akan mencoba improvisasi. Oke. Apa garis besar itu apa itu? Ya, kemudian di sini tunggu dulu tuh. Ada tiga kali dia. Temannya terus bertanya. Si pemain di sini temannya terus bertanya di grup. Oke, temannya bertanya. Padahal si Iwal ini juga menunggu informasi dari dosen. Iya, oke. Oh, temannya bertanya tentang dosen. Sampai tiga kali. Ini mungkin memang betul di sini dia diceritakan bahwa dia ini memang adalah seorang ketua tingkat. Oke. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa memang setiap seseorang yang sudah mendapatkan amanah, maka dia harus bertanggung jawab. Ya, tapi kan itu yang dia bertanya itu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan ini adalah kemudian kepastian dari dosen. Oh, kepastian dari dosen. Oh, jadi bertanya dengan Iwal ini. Ya, maksudnya ini chat person atau enggak di grup? Di grup. Karena kan dia kan sebagai ketua tingkat. Oke. Dia harus punya kewajiban untuk menginformasikan seluruh anggota. Oke, yang bertanya 3 kali ini teman sama orang yang sama atau enggak? Beda-beda. Padahal kok beda-beda sih? Kalau sudah dalam satu grup seharusnya sudah tahu. Kalau saya sih Ustaz ya, kalau saya lihat mungkin ada satu teman yang
mungkin ya jaringannya kurang mendukung mungkin ya. Jadi dia tidak melihat chat yang ini, chat yang sebelumnya. Jadi maka dia bertanya, terus kemudian chat lagi begitu. Ada lagi satu teman yang bertanya karena mungkin jaringannya juga kurang mendukung. Ya semoga lah ya. Ya, jangan sampai ini buat saya suzon. Sampai gitulah. Tapi ini memang menunjukkan ya. bahwa pertama dia amanah setiap apa yang dia telah putuskan untuk mengambil amanah itu. Dia bertanggung jawab. Yang pertama. Cuman yang kedua adalah dia menghadapi seluruh anggota-anggotanya dengan penuh kesabaran. Segitu ya. Dengan penuh kesabaran. Karena memang innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama beserta dengan orang-orang yang senantiasa sabar, terutama sabar dalam mengemban amanah. Karena banyak orang yang mendapatkan amanah, di pertengah jalan, kenapa nih kayak gini terus? Udah aku mundurkan diri, sangat banyak terjadi seperti itu. Tapi tidak orang ini dengan keteguhan hatinya, dengan kelembutan hatinya, dengan ketampanannya, dengan segala karismanya yang kemudian ada dalam dirinya, dia kemudian senantiasa selalu sabar dan amanah bertanggung jawab untuk setiap amanahnya. Wah, saya jadi merasa mau sekali ketemu sama orang ini. Insya Allah semoga panjang umur kita bisa bertemu dengan orang tersebut. Meskipun sulit, orang ini agak sibuk. Dia sulit untuk ditemui. Bahkan kalau kita nggak ke tempatnya itu sulit untuk menemui orang ini. Oh gitu. Jadi orang sibuk banget, busy man. Sibuk. Bahkan dia nggak update. Kita mau lihat fotonya di sosial media, kita mau perhatikan wajahnya, kita mau lihat apa sih aktivitasnya di sosial media juga kita sulit untuk ini menemukan. Makin buat saya penasaran sama orang itu. Saya juga penasaran. Aduh. Oke, kita nah, mungkin suatu saat kita bisa ketemu. Amin ya Allah. Saya sangat penasaran sekali sama orang ini. Tapi ngomong-ngomong, saya agak kepanasan juga pakai baju gini. Ya begitulah. Bagaimana? Karena Allah bisa karena biasa. Iya, tapi bagaimana orang-orang yang di gunung, orang yang dalam suasana panas pakai baju gini? Nah, itu salah satu mungkin kemudian tekadnya untuk ala Rasulullah. Oh gitu ya, biasa. Mungkin karena nggak biasa. Biasa pakai baju maksiat mungkin. Karena saya juga. Oh, biasa baju. Kita biasanya 2 episode pakai AC, teman-teman. Ini urusannya yang AC. Apakah karena sajian PR yang sudah naik? Ada. Sensitif. Oh iya. Terkait dengan listrik BPJS karena sensitif. Oh iya, sensitif sekali. Lagi sama-sama seperti ini, ya oke, teman-teman, itu tadi curhatan kita dalam episode ketiga ngebacot bareng Ustaz ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun tingkah laku kita yang mungkin kelewat batas ya, dan juga mungkin ada kritik dan saran mungkin dari teman-teman yang bisa membangun, bisa silahkan masukin dalam kolom komentar ya. Kita nanti akan bertemu lagi di episode selanjutnya dalam ngebacot bacaan curhat bareng Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.